Hai kawan-kawan, Baraya Skoy, kembali lagi bersama saya Sophia Skoy. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Bagi yang sudah, terima kasih banyak. Oke, kali ini kita akan bahas atau review Carrier Leisure 425 plus 5 liter. Nah, ini dia Carrier Leisure 425 plus 5 liter. Oke, kita buka ya. Ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bahan, fitur, kelebihan, dan kekurangan. Kita mulai dari yang pertama, dari bahan. Nah, bahan Carrier ini yang pertama bahan outer Carrier Leisure 425 plus 5 liter. Ini menggunakan kain Dolby dan dinier. Bahan Dolby ini merupakan bahan kelas premium dan sangat kuat. Nah, bahan ini sering digunakan oleh tas atau ransel outdoor lainnya. Kemudian, bahan dinier pada Carrier ini ada 2 jenis yang digunakan, yaitu bahan soft dinier dan bahan dinier yang sedikit keras. Bahan soft dinier ini hampir digunakan di seluruh bagian luar Carrier, sedangkan bahan yang sedikit keras itu hanya terletak pada bagian bawah saja. Nah, kalau kalian ingin tahu, ini yang namanya Dolby, kain Dolby. Nah, kalau dinier, yang ini bagian ini. Nah, kalau yang dinier yang agak sedikit keras hanya terangkat bagian bawah. Ini bagus banget bahannya. Kemudian lanjut ke fitur. Yang kedua, fitur. Yang pertama, organizer utama yang cukup luas. Organizernya ini cukup luas banget. Yang kedua, kepala atau penutup Carrier yang memiliki organizer berkapasitas 5 liter. Biasanya saya gunakan untuk menyimpan jas hujan atau ponco dan barang-barang yang lainnya yang harus cepat atau darurat, harus cepat bisa diambil. Kemudian ada slot bagian bawah pada Carrier ini nih. Nah, slot bagian bawah ini. Biasanya slot ini saya gunakan untuk menyimpan tisu dan barang-barang sejenisnya. Kemudian ada organizer bagian depan. Ini organizer bagian depan. Nah, organizer ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan barang-barang yang pipih atau tipis seperti buku dan lain sebagainya. Lanjut, kemudian ada slot kiri dan kanan. Slot kiri dan kanan. Nah, ini nih. Kita buka ya. Tuh, ini kiri, ini kanan. Nah, slot ini sangat berfungsi bagi saya karena untuk menyimpan air mineral yang berkapasitas 1,5 liter dan juga bisa menyelipkan barang-barang kecil lainnya di sini. Nah, kemudian saku kanan dan saku kiri. Saku kanan dan saku kiri. Saku kanan dan kiri ini jarang saya gunakan karena ruangnya cukup kecil dan sempit. Paling tidak saku ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan kantong kresek atau trash bag. Nah, lanjut, resleting pemisah di bagian bawah. Ini resleting ini. Nah, tuh resleting, ada resleting di bawahnya, pemisah. Bagian ini sangat berfungsi sekali bagi saya karena dapat mudah mengambil barang yang diperlukan dengan cepat tanpa perlu mengeluarkan barang di bagian atas. Ini sangat berfungsi sekali ini bagi saya. Kemudian belt dada. Nah, ini nih, ada belt dada yang plus ada fluidnya. Kita coba ya. Aneh bunyinya. Belt dada yang fleksibel ini bisa disesuaikan dengan lebar dada kita. Jadi gak usah khawatir terlalu kebesaran atau terlalu kecil-kecilan. Nah, lanjut. Ada juga bantalan pinggul. Nih, bantalan pinggul ya. Bantalan pinggul ini sangat berfungsi karena hampir seluruh tas outdoor memakai bantalan pinggul. Fungsi bantalan pinggul ini yaitu
menyalurkan beban pada pinggul agar punggung tidak menerima beban sepenuhnya. Oke, lanjut. Sekarang bagian fiturnya ada juga back system air comfort. Back system ini sangat nyaman saat digunakan karena ada ruang untuk sirkulasi udara. Tuh, ada ruang yang membuat punggung nggak mudah gerah atau berkeringat. Nah, gitu. Kemudian ada saluran H2O. Ini nih, sebelah sini. Tuh, ada saluran. Fungsi dari saluran ini yaitu sebagai tempat keluar selang water bladder atau selang air. Nah, kemudian ada klip untuk selangnya di sini. Entah namanya apa itu klip. Nah, klip ini nih. Lihat aja. Tuh. Nah, klip ini kalau menurut saya fungsinya hanya untuk menempelkan selang supaya selang enggak kemana-mana gitu. Yang terakhir, terdapat slot pada bagian bantalan pinggung resleting. Biasanya saya gunakan untuk menyimpan makanan saset seperti madu dan juga sejenisnya. Oke, kita lanjut kepada kelebihan dari carrier ini. Kelebihan dari carrier ini ada dua. Yang pertama, back system air comfort. Kenapa saya sebutkan sebagai kelebihan? Karena carrier yang memiliki sistem back system air comfort jarang sekali. Selain itu, pada ruang celahnya bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang di celah ini. Nah, yang kedua yaitu resleting pemisah. Resleting pemisah ini. Tentu ini sebagai kelebihan yang sangat berfungsi bagi saya karena memudahkan saya untuk mengambil barang bagian bawah sini tanpa perlu mengeluarkan barang-barang yang di bagian atas gitu. Nah, untuk kekurangan menurut saya hanya ada satu, terdapat di bagian shoulder strap atau bagian ini nih. Karena bagian ini tuh kurang tebal sehingga membuat bahu cukup terasa sakit kalau menggunakannya terlalu lama. Nah, gimana pendapat kalian tentang review kali ini? Mohon maaf karena ini merupakan review pertama saya. Silahkan komen di bawah pendapat kalian tentang review kali ini. Oke, sampai di sini mungkin review carrier kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah menonton sampai beres, dan saya ucapkan maaf bila ada perkataan yang salah dan bagian yang belum tersampaikan. Tapi jika kalian ingin menambahkan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan malu-malu, isi aja di kolom komentar. Oke, mari kita berbagi pengalaman kepada sesama. Kalau begitu, saya Sufyan Arianto, saya tidak sendiri, pamit undur diri. Salam.